Nah kebetulan di samping rumah ibu mertua saya itu ada spiritual juga gitu. Tetangga persis samping rumah. Begitu istri saya mau saya masukin ke rumah, mertua saya buka pintu, dia langsung nangis kan. Saya ditarik keluar rumah, udah Indra keluar aja Indra gitu. Kayaknya kalau sama Indra nggak bisa nih, emosi gitu kan. Iya. Kopi tuh diambil gitu kan. Jadi dia tuh ngerokok mau ngopi tuh langsung ganti-ganti berbarengan. Iya. Dan di situ saya sempat nanya ini siapa, saya bilang gitu kan. Begitu kita membacakan ayat, begitu kita membacakan surat-surat, dia tuh lebih ke nggak bisa diam, panasan sampai akhirnya dia ketawa cekikikan, ih kayak gitu, terus dia jerit segala macam lah pokoknya. Ya, halo Cumi Misteri. Kali ini saya telah kedatangan seorang narasumber. Nah, narasumber kali ini dia mempunyai cerita mistis. Seperti apa ceritanya? Kita tanya langsung aja ya. Di sini udah ada Mas Indra. Hai Mas Indra. Halo. Nah, Mas Indra, cerita apa sih yang mau Mas Indra bawa ini kali ini? Cerita pada saat dulu saya satu keluarga itu pernah diguna-guna. Guna-guna? Ya, Wow, siapa nih yang jadi korban guna-guna ini? istri. Istri Mas Indra sendiri? Ya. Oke, Mas Indra tahu penyebabnya? Pada awalnya sih nggak tahu. Awalnya tuh nggak tahu, cuma pas setelah kejadian bertahun-tahun akhirnya kita tahu gitu dengan sendirinya sih gitu. Oke, guna-guna ini tuh mulai tahun berapa nih kejadian guna-guna ini? Sekitar 2016. 2016? Ya, 2016. Oke, berlangsung berapa lama? Sampai terakhir itu di 2021. Lumayan lama ya? Ya. Hal-hal apa aja sih setelah guna-guna itu datang? Teror-teror apa aja? Terornya itu ya istri saya sering kesurupan, itu udah pastilah gitu. Dia sering kesurupan, terus kalau tidur itu selalu pakai apa sih namanya yang buat penghangat itu kan. Itu sampai 1 botol habis dan itu nggak berasa di badannya dia. Dan pernah suatu ketika tuh dia mukanya yang tiba-tiba tuh pucet, lemes, dan akhirnya saya bawa ke rumah sakit dan ternyata di rumah sakit itu dinyatakan tidak ada apa-apa. Kayak gitu. Gangguan atau teror apa sih yang paling menyebabkan Mas Indra ini kayak nyerah gitu Mas? Jadi yang lebih ininya sih dia selalu minta cerai kayak gitu. Selalu minta cerai? Ya. Minta cerai ya Mas Indra? Ya. Oke. Mungkin kalau boleh tahu nih Mas Indra tuh keseharian ini saat ini kesibukannya apa sih? Sekarang sih kesehariannya sih biasa kerja sama ngonten juga sih. Konten ya? Iya. Konten apa sih Mas kalau boleh tahu? Kontennya itu pendakian sih. Pendakian. Pendakian. Aku Mas juga suka ngedaki ya. Suka. Terakhir ngedaki di mana? Terakhir itu ke Merbabu. Merbabu ya? Iya, Merbabu. Kapan tuh Mas? Tahun kemarin sih. Tahun kemarin. Selain itu kegiatan apa lagi Mas yang menyibukkan diri Mas Indra nih? Ya, paling ya dengan itu sih udah sibuk banget sih sebenarnya gitu kan ya. Dengan kerja terus sambil ngonten juga sama naik gunung juga gitu. Memang kalau naik gunung ini udah agak berkurang karena kan ada kesibukan pekerjaan gitu. Ngonten itu ya? Oh iya. Dan aku juga tahu ya Mas Indra punya channel ya. Channel Mas Indra apa nih? Indra Stories. Indra Stories ya. Oke, Mas Indra kita balik lagi nih ke tema yang tadi nih. Guna-guna ini tuh berlangsung berarti berapa tahun? 4 tahun? 5 tahun? Sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Oke. Bisa diceritain awalnya tuh seperti apa sih Mas? Jadi awalnya itu kan saya main ke rumah mertua nih. Main ke rumah mertua. Nah pada saat itu memang istri saya lagi datang bulan. Iya. Nah pas mau pulang ini tuh saya nungguin nih di motor, kan waktu itu saya naik motor. Nah itu nungguin lama tuh. Nah pas nungguin lama itu ya ada cekcok lah gitu. Ada cekcok. Udah akhirnya saya pikir cuma debat biasa lah, debat biasa. Ya udah akhirnya kita di jalan nih pulang. Tapi selama perjalanan itu istri saya tuh diem, nggak ngomong sepatah kata pun nggak ngomong. Ya mungkin awalnya saya pikir dia ngambek kali gitu kan ya. Ya udah ntar aja di rumah baru saya tegur gitu kan. Begitu saya sampai rumah, saya bersih-bersih ganti baju. Nah akhirnya saya ke kamar. Nah di kamar itu saya ngelihat
Dia itu kayak apa ya, orang masuk angin gitu, orang masuk angin, jadi kepalanya pusing gitu, terus keluar keringat dingin kayak gitu. Sempat saya mau ajak ke dokter, cuma dia nggak mau, dia tetap kekeh nggak mau gitu. Nah akhirnya dia minta tuh dikerik badannya gitu kan. Pada saat minta dikerik itu kebetulan ada tante saya nih main ke rumah. Nah akhirnya tante saya lah yang ngerikin badannya itu kan. Nah setelah dikerik itu saya masuklah ke kamar nih. Nah pas begitu di kamar itu dia duduk di kasur gitu kan. Dia diem. Akhirnya saya samperin gitu kan, saya paranin. Saya tanya, kenapa masih pusing kepalanya gitu kan. Iya nih kepalanya berat banget kata dia gitu kan. Nah di situ saya maksa dia buat ke dokter. Udah ayo ke dokter aja. Dan waktu itu tuh sekitar jam 11:30 malam. Nah saya paksa dia buat ke dokter tapi dia nggak mau. Begitu dia selalu menolak saya ajak ke dokter, lama-lama tuh dia tiba-tiba tuh ketawa. Tapi ketawanya tuh nggak langsung yang ketawa cekikikan gitu, nggak, tapi dengan cengengesan kayak gitu. Nah terus saya mulai ngerasa mulai agak aneh nih gitu kan. Inisiatif lah tante saya ini manggil adenya, jadi om saya gitu ya. Dia memang ngerti lah sama hal kayak gitu karena kan dulu memang dia sempat mondok gitu kan, mondok. Nah akhirnya didatengin lah ke rumah gitu, datengin ke rumah, dipegang segala macam kayak gitu kan, dicari tahu gitu penyebabnya apa. Nah tapi sebelum om saya datang itu saya sempat berdua ya sama istri saya, itu saya sempat berdua. Dan pas saya berdua itu memang itu udah mulai bisa dibilang tuh udah mulai parah lah dia gitu. Saya diketawain tuh di depan muka persis, yang sampai akhirnya tuh saya refleks, saya teriak gitu kan, oi kayak gitu kan. Nah begitu saya teriak kayak gitu tuh dia jatuh ke kasur, dia jatuh. Itu nggak ada hitungan menit, langsung balik lagi badannya, balik lagi langsung ngadep ke muka saya lagi gitu. Nah pada saat itulah om saya ini datang gitu. Nah, pas om saya datang, akhirnya saya ditarik keluar rumah. Udah Indra keluar aja Indra gitu. Kayaknya kalau sama Indra nggak bisa nih, emosi gitu kan. Iya. Nah akhirnya ditangani sama om saya. Ternyata om saya juga dia mungkin kurang sanggup gitu kan ya. Akhirnya dia manggil yang tetangga saya lah gitu, bisa dikatakan ahli spiritual kayak gitu. Tapi tetap dia malah ngelawan. Jadi ngelawan itu sama si spiritualnya ini diancam awalnya. Kamu mau keluar nggak kayak gitu? Kamu lihat mata saya. Tapi istri saya itu bukan malah takut, tapi malah nantangin. Dia malah bilang gini, ngapain gue liat muka lu jelek begitu ya, diledekin kayak gitu. Kamu berani sama saya? Ayo kamu bisa apa? Jadi malah ditantangin gitu. Begitu dibacakan ayat, waktu itu yang saya ingat dibacakan ayat kursi. Begitu baru istilahnya itu gini, si spiritual ini baru ngebaca satu ayat, dia langsung 3 ayat. Lebih cepat dia gitu baca. Terus sempat mau dibacakan Yasin, dia lebih dulu kayak lebih gitu. Lebih jago. Nah, akhirnya saya disuruh direkomendasiin lah gitu ke rumahnya si ini gitu. Biasalah kalau orang udah rame kan kayak gitu kan. Nah pada akhirnya si istri saya ini minta dianterin pulang ke rumah ibu mertuanya. Jadi di depan rumah ibu mertua saya itu ada pohon belimbing besar. Memang pas banget di depan pintu gerbang. Jadi memang pohon itu tuh memang terkenal dengan apa ya, suka iseng lah kayak gitu. Penunggunya. Nah saya juga berpikir awalnya mungkin karena dari sana dia ngikut nih, makanya tadi istri saya itu di motor tuh diem gitu kan, nggak banyak omong. Karena hal tadi ya lagi datang bulan. Iya lagi datang bulan juga. Akhirnya itu kita anterin ke sana itu sekitar jam 1:30 malam kita anterin pakai motor, dan itu ada beberapa tetangga juga ikut nganterin gitu kan, karena mau tahu juga gitu mungkin mereka ya. Nah kebetulan di samping rumah ibu mertua saya itu ada spiritual juga gitu, tetangga persis samping rumah. Begitu istri saya mau saya masukin ke rumah, mertua saya buka pintu, dia langsung nangis kan, karena ngelihat kondisi anaknya kayak gitulah, lemes lah kayak gitu. Terus dia ketawa sendiri. Akhirnya dimasukin lah ke ruang tamu nih, dimasukin ke ruang tamu tanpa kita panggil. Tetangganya ini yang spiritual ini, dia akhirnya ke rumah karena dia ngeliat kejadian ini gitu kan. Sempat ditanganin lah sama dia, dipegang kakinya segala macam lah dengan caranya mereka gitu kan.
tapi tetap itu nggak ada perubahan. Sampai akhirnya spiritual itu ngomong sama saya gitu. Awalnya dia ngomong tuh gini, Mas, ini kayaknya kiriman gitu. Karena kalau versinya dia waktu pas ngobrol sama saya, cuma kita nggak bisa, dia nggak mau ngomong nih kata dia gitu. Si makhluknya ini nggak mau ngomong siapa yang ngirim kata dia gitu kan. Kita harus kasih makanan yang lebih enak biar dia tuh mau bicara kata dia gitu. Itu sebagai pancingannya? Buat pancingan. Nah cuma kata dia nih si sosok ini cuma nggak mau ngomong gitu. Sama sekali? Nggak mau ngomong sama sekali. Nah memang pada saat itu udah mau menjelang subuh ya. Jadi istri saya itu cuma duduk di sofa kayak gini, diem terketawa sendiri kayak gitulah. Nah sampai akhirnya menjelang subuh itu dia sempat tertidur. Oke. Nah menjelang subuh dia sempat tertidur. Nah akhirnya begitu setelah subuh kejadian lagi kayak gitu. Oke. Nah, seru nih kayaknya ya Mas ya. Jadi selama kalian pulang ke rumah terus balik lagi ke rumah ibu mertua gitu udah ada berapa spiritual yang menangani? Itu udah ada 4. 4? Itu dalam kejadian semalam ya? Semalam. Wow. Dan akhirnya pas subuh itu dipanggilin lagi nih orang yang beda gitu. Nah, memang waktu pas saya sih nggak kenal ya, jadi yang manggil itu bukan saya, jadi ada kakak ipar lah yang manggil, punya kenalan kayak gitu, ada tetangga yang nyariin. Nah datanglah mungkin kayak seorang ustadz lah gitu ya, habis sholat subuh mungkin dari masjid, datanglah dia, ditaburin garam lah gitu di depan rumah segala macam, terus dikasih air buat syariat kayak gitu. Nah itu cuma bisa buat menenangkan dia aja, dia sempat tenang, jadi nggak cekikikan, nggak berulah lah, dia tenang, tapi dia diem aja gitu. Nah begitu ustadz ini pergi, kejadian lagi kayak gitu, dan akhirnya dipanggil lagi dengan orang yang beda. Nah sama orang yang beda lagi ini itu saya sempat kaget lah. Jadi si paranormal ini masuk badan itu kemasukan. Oke. Gitu. Saya juga nggak tahu karena kan saya duduk di sampingnya gitu. Tiba-tiba saya ditarik terus diambil kopi itu diambil gitu kan. Jadi dia tuh ngerokok sama ngopi tuh langsung ganti-ganti berbarengan. Dan di situ saya sempat nanya, ini siapa, saya bilang gitu kan. Nah dia bilang dia ini sosok yang bisa dibilang tuh menguasai di daerah tersebut gitu. Yang sosok yang memasuki istri Mas Indra ini? Bukan, jadi dia nih yang megang kekuasaan di situlah, di daerah situ gitu. Dia cuma bilang sama saya waktu itu, tenang aja, sambil ngerokok gitu, tenang aja, nih satu lagi emang nih kuntilanak rese nih kata dia gitu, ntar juga pasti keluar, tenang kata dia gitu kan. Ya saya sih waktu itu bukan mempercayai yang membantu lah gitu, cuma kan saya berpikir ya mungkin dengan dia bisalah menolong gitu kan. Akhirnya setelah selesai diobatin lah sama dia kayak gitu, sempat tertidur. Saya tidur, akhirnya disuruh naik ke atas di kamar, dia tidur. Ya udah, saya udah mulai tenang tuh. Yang tadinya dia dari malam itu nggak pernah tidur, cuma bengong, mata yang kosong kayak gitu, akhirnya bisa tidur. Oke. Nah, dari beberapa spiritual tadi yang mengobati ya Mas ya, kesimpulannya apakah sama atau berbeda-beda nih? Kalau kesimpulannya sih bisa dibilang itu 80% sama. Cuma pada saat itu memang saya yang nggak mau suudzon lah gitu ya gitu. Saya mikirnya ya ini cobaan lah gitu. Jadi semuanya bilang ini kiriman? Iya, bicaranya gitu, ini kiriman. Dan saya juga nggak tahu kan siapa gitu, dan saya juga nggak pernah tahu punya masalah dengan siapa kayak gitu. Nah akhirnya pas pagi itu tiba-tiba mertua saya manggil. Nah saya naik ke atas lah, nyamperin istri saya. Nah itu kondisi dia tuh dengan dada yang sesek kayak gitu. Nah itu saya spontan bawa ke medis. Saya bawa ke rumah sakit terdekat. Akhirnya saya bawa ke UGD kayak gitu kan, proses segala macam. Nah yang bikin saya sedih itu waktu pas dia dirawat itu, dia megang tangan saya gitu kan, megang tangan saya, terus waktu itu kan anak saya masih kecil lah, masih menyusui gitu. Dia cuma berpesan,
nitip anak saya kayak gitu. Jadi seakan-akan tuh seolah-olah tuh kayak dia tuh mau nggak ada. Memberi isyarat. Iya, memberi syarat. Sampai akhirnya tuh saya manggil dokternya kan. Saya bilang, "Dok, ini istri saya kenapa nih udah lemes kayak gini?" Dokternya cuma bilang, "Istri Bapak nggak apa-apa," dia bilang gitu. Semua uji coba udah kita coba, hanya tinggal satu nih, cek darah. Kalau misalkan cek darahnya bagus, ya berarti istri Bapak nggak kenapa-napa gitu. Terus saya bilang lagi, "Tapi istri saya kondisinya kayak gini loh, Dok," dia bilang. "Kondisi dengan lemas kayak gini, masa nggak apa-apa sih?" Saya bilang gitu. Nah akhirnya dokter itu menyarankan, "Coba istri Bapak bawa ke rumah sakit jiwa," kata dia gitu. Nah di situ ya saya sempat tersinggung lah gitu. Saya akhirnya refleks marah sama dokternya gitu. "Istri saya kan gak gila, Dok," saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya dijelaskan, di situ kan ada psikiater, ada ya pokoknya yang kayak gitulah. Berhubungan dengan jiwa lah ya. Betul. Nah akhirnya ya udah saya balik lagi, nyamperin istri saya di di kamar itu, di tempat tidurnya. Dia udah duduk, yang tadinya diterbaring dia duduk, dan di situ dia mulai lagi ketawa-ketawa. Tapi indikasi atau apa namanya dari dokter nih apa? Nggak ada kesimpulannya? Nggak ada sama sekali? Nggak ada penyakit apa. Semuanya normal? Normal, gitu. Dibawa pulang dong? Jadi pas saya ngeliat dia duduk dengan kondisi dia ketawa-ketawa kayak kejadian kemarin, ya udah saya langsung, wah masa kemasukan lagi nih gitu kan. Akhirnya di situ saya sempat nanya lah sama istri saya, "Kamu maunya apa sih?" Saya tanya gitu. Dia cuma minta anterin saya ke pohon bambu. Pohon bambu? Ya, jadi saya kalau ke rumah mertua saya tuh dulu suka ngelewatin pohon bambu yang jalanannya itu cukup untuk satu mobil. Nah pohon bambunya itu ada di sebelah kiri, tapi batangnya tuh sampai ngelengkung gitu loh, jadi kayak nutupin, kayak semacam gapura gitulah gitu. Nah itu lumayan agak panjang lah jalannya. Dia minta diantar ke situ, tapi waktu itu saya nggak antar langsung ke situ karena ini nggak ada yang jaga lah gitu kan. Akhirnya dibawa dulu lah ke rumah mertua, dipanggil lagi nih spiritual yang sama yang bisa bikin dia tidur ya. Diajaklah ke pohon bambu itu. Jadi si spiritual ini juga mengiyakan gitu. Ya udah ayo Bang, ajak aja ke sana. Begitu diajak, pintu mobil dibuka, udah kamu keluar. Kamu tadi minta diantar ke sini kata spiritual itu. Gitu. Tapi kita malah diledekin gitu. Diledekin ya dengan ya jadi kayak gimana ya? Dia tuh kayak bisa ngebaca pikiran kita gitu loh. Jadi apa yang kita mau lakuin tuh dia udah si makhluk ini tuh ya? Iya, kayak gitu. Tapi yang saya aneh tuh istri saya tuh memang nggak kenalin saya. Bener-bener nggak kenalin. Nah sampai akhirnya tuh kita balik lagi ke rumah, si paranormal ini nyerah, dia ngasih alamat untuk ini ada guru saya, kalau mau berobat mungkin guru saya bisa nanganin kayak gini. Tapi pada saat itu saya nggak bisa karena lokasinya lumayan jauh dan nggak memungkinkan lah buat saya untuk ngebawa ke tempat tersebut. Di mana tuh? Itu di daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Nah akhirnya pada saat itu dia duduk di dekat lemari gitu kan, disenderin di lemari. Nah itu ada tetangga yang kasarnya yang ngerti lah kayak gitu, dia coba buat syariatin kayak gitu, coba buat ngeluarin kayak gitu. Sampai ada tetangga saya itu belum lama lah kejadiannya, adiknya ini meninggal. Anak kecil lah usia mungkin usia sekitar 4 atau 5 tahun lah gitu. Ini meninggal gitu. Nah akhirnya istri saya tuh tingkah lakunya tuh seperti si anak kecil itu yang meninggal itu. Sampai akhirnya keluarganya pun datang. Pertama kali keluarganya datang itu kakaknya gitu, abangnya datang, terus sama ibunya datang. Itu ibunya langsung nangis karena ngeliat tingkah lakunya itu persis sama anak kecil itu. Yang udah meninggal? Iya, sampai pas ibunya datang tuh istri saya tuh ngeliat ibu itu langsung manggil, "Ibu," langsung manggil kayak gitu. Sedih dong. Nah ibunya pun langsung kayak panggilan kebiasaan anaknya gitu. Dan ibunya pun langsung paham, oh ini kok kayak almarhum anak saya gitu. Nah akhirnya kakaknya datang kayak gitu. Ya di situ tangisan lah segala macam gitu kan ya. Dipeluk lah, "Kamu ngapain ada di kakak ini?" Ditanya-tanya kayak gitu lah gitu. "Iya kakak ini kasihan, kakak ini gini. Nah tapi pas sudah agak siangan,
Tiba-tiba tuh sadar, istri saya tuh sadar dan akhirnya saya ngobrol lah sama keluarga itu. Saya bilang, ini kan yang namanya kayak gini makhluk gaib ya, itu kan bisa menyerupai siapa aja. Betul. Gitu. Jadi saya nggak mau salah paham gitu, takutnya dibuat-buat atau gimana gitu. Ya saya minta maaf lah sama keluarganya gitu, kalau kejadian kayak gini melibatkan keluarga mereka. Betul. Gitu. Oke, Mas, tadi di pohon bambu ya. Tadi istri Mas minta ke pohon bambu itu. Sebenarnya pohon bambu itu menurut warga sekitar nih emang tempat angker atau gimana? Angker. Karena ini di luar dari cerita ya, maksudnya dulu waktu saya masih bujangan gitu kan, teman saya pernah ninggalin motornya di situ pas malam hari karena ditampakin sesosok kuntilanak. Dan motornya ditinggal itu sampai pagi masih dengan kondisi nyala. Iya. Tapi dalam tadinya ditinggal keadaan mati? Ditinggal nyala. Oh, ditinggal nyala? Karena dia udah ketakutan, lari. Pas ditampakin sama kuntilanaknya itu pakaiannya merah kayak gitu. Oke. Memang serem sih tempatnya. Serem juga. Oke, Mas. Nah, ini lanjut ke cerita ya. Iya, lanjut ke cerita. Saya ini punya istri saya itu punya keponakan, bisa dibilang tuh autis lah gitu ya. Dia belum bisa bicara dan mungkin tingkah lakunya juga ya, dia suka, yang saya aneh tuh keponakan saya ini tuh dia suka di teras rumah mertua saya, terus suka ngelihat ke arah pohon yang di depan rumah itu. Nah seolah-olah tuh dia kayak lagi ngobrol kayak gitu dengan gerakan tangannya kayak gitu. Nah yang saya aneh waktu pas istri saya kemasukan itu dia bisa ngobrol berdua sama keponakan itu, keponakan istri. Iya. Dia ngobrol berdua dengan maaf ya, maksudnya kayak seekor kera lah kayak gitu, bahasanya gitu sambil kayak gitu lah. Itu di situ yang bikin mertua saya itu langsung nangis gitu loh. Kok bisa dia ini berdua nyambung gitu loh. Dan ya kita gimana nggak sedih ya, maksudnya dia dengan ngobrol dengan cara yang kayak begitu gitu kan. Ya pokoknya kita sedih lah ngeliatnya pada saat itu, bukan ngobrol yang dengan bahasa manusia kayak gitulah. Nah akhirnya didatengin lagi sama kakak ipar saya, itu salah satu spiritual juga. Dia datang, begitu dia datang badannya tuh dipencet segala macam lah gitu, sampai pada memar lah kayak gitu. Cuma nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil sampai akhirnya pas sore itu abis asar datang, saya nggak tahu orang mana gitu. Dia datang dimandiin. Dia minta beliin kembang, terus minta beliin jeruk nipis atau jeruk limau, saya lupa gitu. Saya beli jeruknya pada saat itu. Saya beli jeruknya ke tukang sayur. Pas saya beli di tukang sayur, ada ibu-ibu nanya ke saya. Dia bukan, lebih tepatnya bukan nanya sih, tapi lebih ngasih tahu ke saya gitu. Tiba-tiba ibu-ibu ini tuh bilang, Mas istrinya lagi kesurupan ya, kata dia gitu. Cuma karena saya buru-buru, jadi saya ngomong hanya sepintas-sepintas, iya bu, cuma gitu doang, nggak yang secara mendetail lah, karena kan saya ditungguin kan. Nah ibu-ibu ini cuma berpesan gini, nggak usah ke orang lain, ke Mas Indra, bukan ke Mas Indra, maksudnya ke Mas aja gitu. Mas pun bisa kok sendiri, kata dia gitu. Nah karena saya, orang ini aja dari malam aja nggak kelar-kelar, masa Mas saya bisa gitu kan. Udah akhirnya setelah saya beli jeruk nipis itu, ya saya memang nggak menghiraukan juga omongan itu gitu kan. Udah akhirnya saya balik ke rumah, saya siapin lah apa yang diminta sama si paranormal. Akhirnya dimandiin pakai kembang di kamar mandi gitu. Nah setelah dimandiin dengan air kembang itu, dia minta disiapin sebuah ruangan untuk saya bertiga. Nah akhirnya di kamar lah gitu. Di kamar kita duduk bertiga, nah ini kayak kembang ini di tengah gitu kan. Nah saya di tengah-tengah dan ini si spiritualnya dan di sini istri saya. Itu saya cuma menyimak aja, cuma menyimak. Nah begitu si spiritualnya itu melakukan ritual mungkin ya, melakukan ritual segala macam. Nah tiba-tiba dia tuh begini tangannya ke muka istri saya. Nah begitu dijentikin jarinya, istri saya tuh langsung melet. Begitu dia melet, tangannya digerakin, itu mukanya langsung ikut gitu, ngikutin tangannya dia.
kalau saya bilang sih kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak ular mungkin ya. Jadi pas dijentikin dia melet kayak gitu. Nah terus tangannya ke kanan dia ngikutin tangannya, jadi seakan-akan tuh tangannya itu kayak ada makanannya gitu. Kayak umpan. Iya, dia ke kanan dia ngikutin, ke kiri dia ngikutin, sampai ke bawah pun dia ngikutin. Itu ya saya ngeliatnya pada saat itu ya saya bilang ini cobaan apa gitu kan buat keluarga saya gitu. Perasaan saya nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Nah sampai akhirnya ibu mertua saya nyamperin saya, mungkin karena kita udah capek juga lah gitu. Selama 2 hari lah, bisa dibilang 2 hari, karena saya sempat sampai nggak kerja juga. Selama 2 hari ya kita ngurusin masalah itu aja, yang nggak ada habisnya lah menurut saya pada saat itu. Nah akhirnya mertua saya ini nyamperin saya dengan bilang, Dra, ibu mau ngomong. Ya udah, kenapa bu gitu? Kita ke rumahnya si A aja yuk. Ini saya nggak sebutin ya namanya. Kita ke rumahnya si A aja yuk, kata dia gitu. Emang kenapa bu? Gitu. Nggak apa-apa. Kayaknya ibu pengen ke sana aja. Enggak, saya mau tahu dulu ini masalahnya apa. Kok bisa ngajakin saya ke sana gitu kan? Enggak dulu. Soalnya waktu pas sebelum nikah itu dia sempat apa ya punya statement lah ke istri, bahkan ke ibu mertua saya gitu. Kalau dia jadi sama saya, dia cuma bilang kasihan ke istri saya, nanti dia bakalan ngerasain sakit kayak gitu. Makanya ibu mertua saya ini ngajakin ke sana untuk minta maaf, tapi saya nggak mau, karena saya berpikir pada saat itu kalau saya datang ke sana tiba-tiba minta maaf dengan kejadian istri saya seperti itu, kalau dia yang melakukan, kalau bukan, dan walaupun iya pun dia melakukan, dia nggak bakalan jujur gitu. Nah nanti yang saya hindari itu timbulnya suuzon. Nah akhirnya saya nggak mau lah situ. Ya udah kita ikhtiar aja. Kita karena juga kita kan nggak ada bukti ya. Betul gitu. Udah itu pas malamnya itu setelah dimandiin air kembang itu, terus badannya ngeliuk-ngeliuk gitu, dia sempat istirahat juga lah. Bisa gitu istirahat. Mungkin udah karena fisiknya capek ya, saking capek. Jadi secapeknya dia tuh dia nggak bisa tidur, matanya sampai hitam. Matanya sampai hitam, dan mungkin karena waktu itu kan dia masih menyusui gitu kan, masih menyusui, dan anak saya nangis lah gitu, nggak berhenti. Akhirnya kasihan juga anak kecil ini lapar gitu kan, dia harus dikasih ASI. Nah pas dia lagi menyusui gitu, diliatin sama dia gitu. Saya lagi di depan nih, saya nemenin si spiritual ini ngobrol gitu kan, dia sharing-sharing sama saya lah kayak gitu. Nah tiba-tiba ibu mertua saya langsung ngerebut anak saya gitu. Ya saya refleks lah, masuk ke dalam, ada apaan bu? Ini anaknya mau dicekek gitu. Jadi pas lagi nyusuin gitu, pas dipegang sama dia gini kan, itu mau dicekek lehernya gitu. Tiba-tiba kemasukan. Iya, dan itu yang lihat ibu mertua saya, makanya sama ibu mertua saya pada saat itu langsung direbut gitu anak saya. Udah akhirnya karena berhubung pada saat itu masih ada nih si spiritualnya itu, ditenangin lagi lah sama dia. Nah pas malam mau tidur, anak saya nangis lagi nih. Saya bilang udah tidurnya gak usah di kamar, saya bilang gitu, di ruang tamu aja biar saya bisa ngeliatin gitu kan. Tidur di ruang tamu, cuma tatapan dia ke anak saya itu beda memang. Bedanya tuh tatapannya tuh yang entah dengan tatapan yang benci atau apa gitu, pokoknya seperti itu. Sampai saya perhatiin bener-bener pas anak saya udah tidur baru saya pindahin gitu, takutnya ntar pas posisi anak saya tidur, saya ketiduran juga, kejadian hal yang sama gitu kan. Ya udah akhirnya saya pindahin kayak gitu. Nah terus kejadian jangka lagi tuh pas menjelang belum subuh sih, itu sekitar jam 2:30 itu saya belum tidur lah gitu. Saya belum tidur, tiba-tiba tuh mukanya dia pucat. Muka dia pucat, badannya dingin gitu kan. Itu saya langsung refleks bawa dia ke rumah sakit. Akhirnya dirawatlah di rumah sakit itu selama 5 hari. Itu dirawat di rumah sakit itu ada dokter paru, dokter jantung, pokoknya ada 3 spesialis dokter yang megang dia pada saat itu. Sampai saya pesan kamar yang khusus karena dia harus menyusui anak saya gitu kan. Karena sayanya kerja,
Jadi saya minta tolong sama teman saya, ya kan karena kamarnya ini khusus buat dia doang sendiri gitu kan. Teman saya bisalah nungguin gitu. Kalau ada apa-apa paling tinggal manggil suster. Iya. Nah pas saya kerja, teman saya nelpon nih gitu. Andra, jadi saya punya teman namanya ini Bang Dana. Dia itu pernah ikut salah satu majelis lah gitu kan. Dia sempat ngajak saya, cuma saya waktu itu belum kesampaian lah silaturahmi ke majelisnya gitu. Nah pada akhirnya si Alam ini yang berteman dengan Bang Dana, dia nelpon ke saya. Saya telepon balik Bang Dana, kenapa Bang? Ya, saya dengar istri lagi kesurupan, Ra, kata dia. Iya nih Bang, udah hampir sebulan. Jadi ini kejadiannya udah mulai agak lama juga gitu. Udah hampir sebulan, saya bilang kayak gitu terus. Ya udah, di rumah sakit ada siapa? Ada Alam. Bisa di video call nggak ya? Bisa kok, dia bawa HP, saya bilang gitu. Akhirnya diteleponlah si Alam ini sama si Bang Dana. Ditelepon, video call, disuruh kasih lihat ke istri saya pada saat itu gitu kan. Nah terus si Alam ini suruh ngambil air gitu, suruh kasih air, diliatin video call kayak gitu. Dikasih minum. Setelah dikasih minum, si Alam ini diinstruksikan sama Bang Dana ini, suruh pegang jarinya, jempolnya. Begitu dipegang jarinya, jempolnya, tangannya, ini bukan istri saya yang teriak, tapi malah si Alamnya ini, teman saya yang lagi nelfon itu. Mau ngapain lu ikut campur, dia bilang kayak gitu. Ini urusan gua, bukan urusan lu, kayak gitu. Nah akhirnya setelah kejadian itu di rumah sakit, Bang Dana ini langsung nelfon saya, Andra, kayaknya harus bawa ke tempat saya deh, kata dia gitu, ke tempat guru saya. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, kasihan nih istri lu udah kelamaan, takutnya ntar malah jadi apa ya bahasanya tuh, jadi mendarah daging atau apalah, pokoknya kayak gitulah. Udah akhirnya saya langsung minta libur kerja dan saya bawalah ke majelisnya itu gitu. Majelisnya di mana nih? Di daerah Bekasi. Bekasi. Nah saya bawalah ke majelisnya di sana. Di sana tuh ya kita dibimbing taubat, terus kita diruqyah. Dan memang pada saat itu yang jadi yang ada di pikiran saya lah gitu. Pak Ustadznya ini tahu penyebabnya. Mungkin bisa dibilang hampir sama dengan spiritual yang menyampaikan ke saya. Tapi Pak Ustadz ini memang mengajarkan saya, udah nggak usah suudzon, gitu. Doain aja, kata dia gitu. Nah setelah saya dari majelis itu anteng tuh dia bisa main lah sama anak saya kayak gitulah. Di majelis itu berapa lama? Itu saya hampir 6 bulan. Jadi stay di situ? Enggak, tadinya saya disuruh stay di situ. Saya disuruh mondok di situ, cuma kan karena saya kerja. Nah istri saya nggak mau kalau saya nggak ikut, kata dia gitu. Nah akhirnya kita bolak-balik lah. Bolak-balik tiap hari? Seminggu sekali. Itu untuk kajian rutinan kayak gitu, dan itu bisa seminggu. Jadi total tuh seminggu 3 kali lah saya balik. Yang satu ikut rutinan kajian, yang 2 ini terapi bahasanya gitu. Terapinya ini ruqyah atau? Ruqyah. Gitu. Nah akhirnya di situ setiap pulang dari majelis itu sampai di rumah, turun dari kendaraan pun, dari mobil turun mau masuk ke rumah itu langsung beda lagi. Berubah lagi. Repot banget ya Mas ya? Ya, sampai waktu itu ibu mertua saya itu menyarankan, jadi ibu mertua saya ini kan orang Tegal. Nah rumahnya ini memang jauh dari keramaian. Ibu mertua saya menyarankan untuk kita nih sekeluarga tinggal di sana. Cuma saya bilang saya nggak bisa karena saya kan harus kerja. Gitu. Nah, lagi-lagi kehalangan dengan kerjaan. Betul. Nah akhirnya istri saya lah yang disuruh tinggal di sana sama anak saya. Tapi balik lagi di sana itu jauh dari keramaian, dan kalau mau ada apa-apa mungkin dia agak susah gitu kan. Karena rumah itu kosong, memang kosong, paling cuma ada mbahnya kayak gitu kan. Kenapa mertua saya menyarankan di sana? Karena waktu itu saya pulang kampung ke sana itu lebaran lah, momen lebaran gitu kan, kita lama lah di sana sekitar seminggu. Itu sama sekali dia nggak ngerasain yang namanya sakit kepalanya, terus dadanya sesek, itu dia nggak ngerasain sama sekali. Dia ngerasa tenang di sana, sampai dia bilang kok di sini kok kayaknya dia nggak ngerasain ini ya. Dia sendiri ngomong yang biasanya tuh setiap hari pasti ada, entah pagi entah siang, terutama malam. Mas selama kurang lebih 5 tahun ini tuh istri Mas tuh kayak gitu tiap hari? Iya. Jadi
kayak lebih ke fisik lah, fisiknya dia gitu. Lebih ke fisik. Oke. Yang disebut kiriman ini apakah Mas udah nyari orang pintar untuk ke rumah dan nyari? Udah. Dan termasuk Pak Ustadz itu sendiri, dia menyarankan, Andra nanti saya ke rumah, bahasanya tuh dia bilang saya mau tareh di rumah, ya bersihin lah bahasanya gitu. Bersihin. Dia datang ke rumah dengan santri-santrinya, dia datang. Ada sesuatu hal yang ditemukan? Banyak. Jadi banyaknya itu gini, santrinya ini kan duduk melingkari istri saya gitu kan. Termasuk saya juga ikut duduk di barisan santrinya itu. Nah, istri saya ini di tengah-tengah. Begitu kita membacakan ayat, begitu kita membacakan surat-surat, dia tuh lebih ke nggak bisa diam, kepanasan, sampai akhirnya dia ketawa cekikikan, kayak gitu. Terus dia jerit segala macam lah pokoknya kayak gitu. Nah, dari situ ya udah Pak Ustadz menyarankan untuk saya sih pada saat itu, udah Mas, istrinya mending di majelis dulu nih 3 bulan kayak gitu, buat buat nenangin dia lah gitu, nggak kasihan, capek. Iya, capek. Ya ampun, capek banget itu gitu. Mas pasti. Ngomong-ngomong nih Mas, dari tadi kita selalu ngebahas tentang teror dan gangguan ya. Penyebabnya tuh apa sih sampai secapek ini? Penyebabnya itu jadi gini, setelah saya nikah itu setahun, kita memang nggak ketemu sama mantannya ini lah, mantan pacarnya dia. Ini mantan pacar istrinya Mas Indra? Oke. Nah, pada suatu hari itu saya ketemunya itu, saya lagi beli susu jahe di pinggir jalan, dan di situ ada lapangan futsalnya kan. Pas saya lagi beli susu jahe itu, tiba-tiba orang yang main futsal ini keluar, dan ternyata itu mantannya dia. Nah, dia sempat ngeliatin kita berdua lagi beli, cuma kan ya mungkin istri saya menegur dia nggak enak gitu kan, karena posisinya udah nggak sama dia kayak gitu. Nah, akhirnya dari pertemuan itulah, nggak lama dari pertemuan itu ya kejadian yang tadi saya bilang, yang saya pulang dari rumah mertua saya, kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu. Awalnya memang nggak menyangka ya? Nggak menyangka bahwa dia yang melakukan. Ya. Tapi pada akhirnya kenapa Mas Indra begitu yakin bahwa dia yang melakukan? Saya sih mungkin sampai saat ini saya sih nggak mau suudzon ya, nggak mau menyalahkan gitu. Tapi memang ini yang saya rasakan setelah si mantannya ini meninggal, dan istri saya pun nggak ngerasain apa-apa lagi gitu. Belas hilang gitu aja. Dan saya sempat konsultasi lah sama teman-teman saya yang bisa dikatakan indigo lah, atau mereka yang bisa nge-flashback masa lalu lah, atau apa kayak gitulah. Ya, saya sempat sharing lah sama mereka, dan mereka mengatakan ya seperti itu. Gitu. Sampai teman-teman saya pun, teman yang saya ajak cerita pun, dia tahu ciri-cirinya seperti ini, orangnya seperti ini, wataknya tuh kayak gini, dia dari keluarga kayak gini, kayak gitu. Padahal saya belum pernah cerita sama dia gitu, tapi dia tahu ciri-ciri dari fisiknya, dari ininya dia tahu. Dan yang diceritakan sama dia itu memang ya itu, fisiknya seperti itu. Mas Indra sebelumnya kenal sama nih mantan istri? Saya cuma tahu nama, dia tahu saya tahu dia juga, cuma kita memang nggak pernah bertegur sapa gitu. Jadi kadang gini, saya kan mau main ke situ, ada dia nih gitu kan, dia main lah ke situ. Nah, begitu saya datang tuh dia langsung pergi kayak gitu. Nah, setiap saya mau ke situ ada dia pasti langsung pergi, atau dia mau ke situ ada saya nggak jadi. Ya, cuma sebatas itu aja gitu, nggak pernah yang namanya kita ngobrol, kita ngopi bareng atau apa, itu nggak pernah gitu. Mas, istri sembuh ini diapain? Jadi sembuhnya itu gini, teman saya yang tadi saya bilang dia tahu ciri-cirinya, dia kan bisa melukis gitu kan. Dia ini menceritakan sosok yang ada sama istri saya, yang mengikuti dia gitu. Digambarin sama dia sosoknya, dikasih tahu ke saya. Nah, terus di situ saya langsung bilang gini, ini saya pernah ngeliat Mbak, saya bilang gitu. Mas pernah ngeliat di mana? Di rumah, saya bilang gitu. Ya ini, jadi sosoknya itu nenek-nenek sebenarnya, nenek-nenek tua gitu. Dan kata teman saya, ini Mas harus buru-buru, kata dia, harus buru-buru ditanganin, karena
Kalau ini versi dia ya, versi dia mungkin dari kebatinan dia yang melihatnya. Si nenek-nenek ini tuh udah hampir menguasai istri Mas, kata dia gitu. Dan saya disarankan sama teman saya itu, coba Mas selama 7 hari 7 malam jalani sholat tahajud, wirid, zikir, insya Allah nanti ketemu jalannya, kata dia gitu. Tapi jangan sampai putus. Nah, selama 7 hari. Kalau misalkan 1 hari Mas ketinggalan atau nggak melakukan, itu dari ulang lagi. Nah sampai akhirnya ibu mertua saya mau pulang kampung gitu kan, saya sampai nggak ikut karena kan saya lagi ngejalanin itu kan. Nah setelah saya ngejalanin itu, nggak lama tuh kita sholat berjamaah, sholat isya. Awalnya sholat isya kita berjamaah, sholat isya, terus biasa kan kalau habis sholat isya, habis sholat itu kan kita berdoa dulu gitu kan ya. Nah saya berdoa nih, dia di belakang saya gitu kan. Kepalanya tuh sakit, terus keluar keringat jagung, mukanya pucat. Saya tanya kenapa, nggak tahu nih kepala sakit. Terus saya pegang pundaknya dia gitu, ya dengan sebisa saya gitu kan, sebisa saya baca ayat yang saya bisa. Mendingan tuh kata dia, ini enak nih kepala kata dia gitu, udah enteng kata dia gitu kan. Akhirnya tidurlah. Pas subuh itu kita lakukan lagi, kita sholat jamaah lagi bareng. Tapi pada saat subuh ini, setelah sholat subuh ini lebih parah lagi. Yang tadinya dia mau nunggu saya pas lagi doa, ini dia nggak mau nunggu sampai dia manggil saya gitu, narik. Kepala sakit, kepala berat banget gitu. Akhirnya saya lakukan hal yang sama pada saat sholat isya gitu. Saya pegang pundaknya dia kayak gitu. Pas saya pegang pundaknya dia itu, entah benar atau enggak ya pada saat itu ya, saya melihat sosok nenek-nenek itu yang digambarkan teman saya dan yang pernah saya temui juga gitu. Saya pernah ngeliat di rumah saya ngeliat sosok nenek-nenek itu. Nggak lama sosok itu menghilang. Udah tuh akhirnya dia istirahat, terus aktivitas lah biasa dari pagi. Nah saya punya tetangga ini jualan lah di dekat rumah, dan dia ini tinggalnya dekat rumah mantan istri saya. Gitu. Pas sore-sore dia nelponin istri saya, cuma handphonenya karena lagi dimainin sama anak saya kan, akhirnya nggak keangkat. Nah begitu abis isya ditelepon balik sama istri saya, ada apa kak, nelpon gitu kan. Masih menyimpan kontaknya? Enggak, jadi si ini yang jualan. Iya. Yang jualan ya. Nah dia ngasih tahu kalau mantan istri saya itu meninggal gitu. Nah setelah dari kejadian itulah, itu kita udah pure nggak ngalami yang namanya dia sakit kepalanya. Terus sampai dia kalau perdebatan sedikit pun hal sepele cuma karena piring kotor kayak gitu, itu kita ribut tuh sampai minta talak lah, sampai dia minta cerai lah kayak gitu. Jadi memang intinya si sosok ini tuh kayak mau memisahkan kayak gitu. Nah setelah kejadian itu, teman saya ini tiba-tiba nelpon saya, Mas, dia cerita lah gitu, dan dia menjelaskan lagi sosok si mantannya ini, orangnya begini. Iya, kok Mbak tahu sih? Iya Mas, soalnya ini kayak lagi ada di rumah saya, kata dia gitu. Nanti sebentar lagi dia kesana kok. Nah jadi teman saya ini mungkin bisa komunikasi atau gimana ya. Nah teman saya ini dia menyampaikan gini ke saya, dia ini sekarang lagi bahasanya tuh lagi keliling tuh minta maaf ke orang-orang yang pernah dia sakitin. Jadi ternyata bukan istri saya aja yang diperlakukan seperti itu, ada orang lain juga gitu. Orang lain yang sama gitu, diguna-guna juga mungkin. Nah jadi kalau versi dari teman saya itu cerita, jadi di saat yang mungkin yang orang lain ya, yang orang lain ini, dia itu berobatlah kemana, mungkin dia ketemu orang spiritual yang hebat atau gimana gitu, dan akhirnya dikembaliin lah, dilawan gitu sama spiritual itu. Nah disitulah kejadiannya kayak gitu. Nah terus kata dia, ya Mas Indra pas subuh itu Mas Indra sholat bareng, sholat jamaah itu ya dia posisinya udah tinggal sekaratnya, kata dia gitu. Ya kata dia gitu. Karena memang ada cewek lain juga yang dia sakitin dengan cara kayak gitu ya Mas ya. Gitu. Itu sih versi dari teman saya waktu itu menyampaikan kayak gitu. Gitu. Emang sorry ya Mas ya, istri Mas tuh nyakitin sebelumnya? Kalau menurut saya sih
menyakiti atau tidak itu kan balik lagi ke orangnya ya gitu kan, dia bisa menerima atau enggak pada saat itu. Jadi di saat dia lagi dekat gitu kan, jadi dulu pernah ada, ya kita namanya pacaran kan pasti suka ada berantem kayak gitu ya gitu kan. Nah di saat kita berantem terus kita lost gitu kan, nah dia masuk nih ceritanya. Begitu dia masuk, mungkin si cowok ini mungkin ngerasa nyaman atau gimana gitu, dan si cowok ini pun sampai akhirnya memutuskan untuk mau menikahi istri saya pada saat itu gitu, dan mau memperkenalkan dia lah ke orang tuanya. Tapi sebelum itu terjadi, saya nggak tahu dari mana tiba-tiba saya komunikasian lagi sama istri saya, dan akhirnya kita baikan lagi, terus kita nggak lama dari baikan itu kita merencanakan untuk menikah juga. Nah jadi pada saat itulah mungkin dia ngerasa entah dipermainkan, entah gimana, itu sih balik lagi ke persepsi dia pada saat itu gitu kan gitu. Makanya dia sempat itu yang diucapin sama ibu mertua saya, yang dia bilang kalau lu nanti sama Indra, gue kasihan lu yang sakit. Itu yang pernah ada omongan kayak gitu? Iya pernah ada, dan itu saya pun taunya dari ibu mertua saya, bukan dari istri saya. Jadi istri saya mungkin tahu tapi dia menutupi. Mas Indra pernah ingin menyerah nggak sih selama pengobatan bertahun-tahun ini? Sering. Iya. Apa yang terlintas di pikiran Mas Indra? Menyerahnya itu saya bukan lebih ke perdebatan aja sih, yang akhirnya ya yang tadi saya bilang kayak hal-hal sepele, terus kita akhirnya jadi ribut dan dia pulang ke rumah ibunya kayak gitu-gitulah. Ya itu yang sebenarnya bikin capek. Ya. Tapi anak aman aja selama ibunya pengobatan? Aman, alhamdulillah sih aman. Alhamdulillah gitu. Aman. Oh pernah pas anak saya udah mulai, jadi waktu pas kejadian itu kan anak saya memang baru setahun. Nah selama kejadian itu pas kurang lebih di tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020, anak saya udah ngerti lah, udah bisa ngomong, udah bisa lah kayak gitu. Itu pernah dia ngelihat saya itu naik ke atas tangga rumah, sayanya padahal lagi tidur gitu. Nah saya nggak tahu itu yang menyerupai saya siapa. Anak saya ini keluar manggil istri saya gitu, ngasih tahu kalau saya itu ke atas. Ternyata pas istri saya masuk ke dalam, saya lagi tidur karena memang saya pulang pagi pada saat itu gitu. Banyak sih keanehan-keanehan seperti itu. Ya anak saya yang secara nggak langsung dia bisa melihat kayak gitu. Sampai pernah dia manggil saya, "Pak tuh ada cewek pakai baju merah." Terus saya ikutin, "Kemana Kak?" Saya ikutin, "Ini tadi di sini di tangga." "Terus kemana?" "Masuk kamar." Saya ikutin ke kamar, "Mana nggak ada," saya bilang gitu. Dia cuma, namanya anak kecil ya, dia cuma bingung. "Iya kok nggak ada ya tadi sini," kayak gitu. Nah disitulah anak saya kok jadi kayak gini gitu kan. Ya cuma ya mungkin itu ya kelebihan yang dikasih mungkin ya kayak gitu. Tapi bagaimana nih tanggapan Mas Indra setelah tahu pelaku yang ngebuat istri Mas Indra sengsara beberapa tahun ini? Kalau saya sih jujur, saya sih nggak ke arah dia ya pada saat itu. Yang saya syukuri ya, ya udah permasalahannya selesai gitu. Berarti apa yang ikhtiar yang udah saya lakukan itu, ya saya lebih ke istri saya, maksudnya ya ada hasilnya gitu loh. Apa yang saya udah usahain, jalanin setiap hari terapi, dan bahkan bukan ke cuma 1-2 orang atau 1-2 tempat gitu, sampai saya ke daerah segala macam. Ya akhirnya ya selesai gitu sih. Selesai. Perasaan ya bersyukur aja sih. Bersyukur untuk kesembuhan. Ya, bukan untuk yang itu gitu. Kalau yang itu kan mungkin ya itu memang sudah ada yang menentukan gitu. Tapi masih kebayang nggak sih ada trauma setelah kejadian itu nggak sih Mas? Setelah kejadian itu sih si istri saya jadi lebih sensitif. Akan hal-hal gaib. Contohnya kayak kan ibu saya ini udah nggak ada. Gitu. Dia suka ngedenger ibu saya manggil dia kayak gitu. Jadi waktu pas kita masih pacaran kan ibu saya masih ada gitu. Dia kayak ngedenger suara
ibu saya kayak gitu. Terus bahkan kalau saya nggak ada di rumah tuh dia suka ngedengar kebiasaan saya di rumah lah, kayak batuk saya kayak gitu, padahal saya nggak ada. Sampai mertua saya pun pernah ngedengar kayak gitu, dan mertua saya pun ngomong sama istri saya, kok mama kayak dengar suara Indra ya di dalam. Nggak ada, orang Indra lagi main kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah, hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Tapi setelah tahun 2021 sampai sekarang semuanya baik-baik aja kan Mas? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja dan nggak ada gangguan dari kanan kiri, depan belakang. Mas ceritanya sangat seru banget nih. Mas Indra punya pesan dan kesan nggak untuk pemirsa Cumi Misteri ini? Paling pesannya kita nggak usah berprasangka buruk aja sih ke orang lain gitu kan. Apapun penyebabnya, apapun akibatnya, itu udah ada yang menentukan gitu. Sakit, sembuh itu kan udah ada yang ngasih. Tinggal kita syukuri aja, nikmati aja gitu. Itu aja sih paling. Gitu aja ya Mas. Oke, Mas Indra terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah datang ke Cumi Misteri kali ini. Sama-sama. Oke Cumi Misteri, saya sepakat dengan Mas Indra bahwa jodoh, maut, sakit, sehat, itu semuanya sudah ada yang ngatur. Dan buat kalian pemirsa Cumi Misteri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.